Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Dan hari ini hadir di samping Kiki yang baru hangat-hangatnya nih. Karena apa? Karena beliau adalah seorang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa muda di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Mulia Awaludin Eshut MP. Assalamualaikum Pak Mulia. Waalaikumsalam Diki. Jadi tadi kenapa openingnya hangat-hangatnya, karena ini sahabat bagimu, beliau ini baru saja dilantik gitu. Jadi hangat-hangat gitu, baru masih tercium nih aroma-aroma pelantikan. Ya, fresh from the oven. Wede. Pak Mulia gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Mulia, hari ini Kiki mau ngajak Pak Mulia bincang-bincang lagi nih, tentunya seputar pengadaan barang dan jasa. Tapi sebelum kita mulai, Kiki mau minta tolong Pak Mulia buat menyapa dulu sahabat bagimu yang nantinya akan menyaksikan tayangan ini. Silakan. Baik. Assalamualaikum, hai sahabat pengada. Perkenalkan, saya Mulia Eshut MP. Saya baru saja menjadi pejabat fungsional pengelola barang jasa muda. Dan semoga materi apa yang saya sampaikan ini berguna untuk kita bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mulia. Mungkin nanti mic-nya bisa didekatkan biar Oke, lebih jelas terdengar nanti buat sahabat bagimu ya kan. Oke, Pak Mulia, hari ini Kiki mau ajak Pak Mulia untuk memberikan informasi nih terkait dengan rapat persiapan penandatanganan kontrak ya kan. Nah, menurut Pak Mulia nih, sepengalamannya Pak Mulia, kenapa sih materi ini perlu banget kita sampaikan ke sahabat bagimu yang ada di rumah nih? Baik, begini. Sebelum kita melaksanakan kontrak itu kan harus ada persiapan-persiapan sebelumnya. Kebanyakan dari beberapa SKPD instansi, tapi kalau misalnya kita berbicara dengan instansi yang lain, misalnya seperti PU, yang kemungkinan mereka itu sudah ibaratnya kalau masalah kontrak ini makanan mereka sehari-hari gitu. Kalau misalnya dengan PU. Nah, instansi SKPD yang lain, nah itu kebanyakan jarang melakukan itu. Karena begini, ketika mereka mendapatkan SPWBJ, tiba-tiba langsung tanda kontrak, tapi tidak mengetahui isi kontrak itu apa. Makanya itu perlu sekali diadakan rapat dulu, masing-masing kedua belah pihak, penyedia dan pemberi pekerjaan itu harus mengerti apa isi kontrak, kemudian apa aja dokumen kelengkapannya. Dan kemudian ada satu yang paling penting sebenarnya. Ketika tender telah dilaksanakan, telah ditetapkan pemenangnya, nah pelaksana dan penyedia itu kebanyakan tidak pernah membaca dokumen tender. Nah, padahal dokumen tender itu adalah ibaratnya gini, dokumen tender itu turunan dari Perpres sebenarnya. Jadi merupakan kalau kita bisa katakan juga itu ringkasan dari Perpres 16 dan Perpres 12 sekarang. Nah, itu tidak pernah dibaca, padahal sudah tertulis bahwa sebelum melaksanakan kontrak itu ada rapat persiapan dulu. Nah, itulah yang makanya kenapa harus kita bahas Iya, gitu ya betul. materi ini. Jadi ini penting banget sahabat bagimu, seperti Pak Mulia sampaikan bahwa kebanyakan SKPD gitu ya di Selain luar PU ya. selain PU ya pastinya, karena kan kalau PU sudah makanan sehari-hari ya kalau soal pengadaan atau tender gitu. Nah, kebanyakan tuh mereka tidak mengetahui atau bahkan tidak membaca secara langsung apa dari isi dari kontrak tersebut. Nah, jadi kita adakanlah rapat persiapan penandatanganan kontrak gitu ya Pak Mulia, betul. sebelum kita berkontrak pastinya gitu. Jadi ini udah wajib banget nih sahabat bagimu mengetahui bahwa pentingnya ada rapat ini. Nah, terus Pak Mulia, kapan rapat ini tuh harus kita laksanakan? Rapat itu dilaksanakan ketika KPA atau PPK sudah menerbitkan SPWBJ, yaitu surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Karena di dalam SPWBJ itu sudah tertulis bahwa begini, pasti tertulis bahwa diberikan waktu selama 14 hari, paling lambat 14 hari harus sudah berkontrak. Oh, jadi begitu surat penunjukan penyedia barang dan jasa diterbitkan oleh PA, KPA atau PPK, di situ sudah tercantum 14 hari kalender. Paling lambat 14 hari kalender atau 14 hari kerja? Hari kerja. Oke, berarti harus sudah melakukan kontrak. Harus menandatangani kontrak. Menandatangani kontrak. Nah, makanya itu harus
persiapan itu kan tidak mungkin kita tiba-tiba SOP terbit langsung ujuk-ujuk tanda tangan gitu kan, nggak mungkin kan. Betul. Sama seperti ini Kiki, misalnya saya mau beli barang misalnya kan, saya mau beli barang nih, saya kan nggak bakalan nih, misalnya saya mau beli kamera misalnya, oh itu saya mau kamera langsung saya beli, kan nggak mungkin gitu kan. Betul. Pasti saya lihat dulu nih, ini harganya berapa, speknya berapa, Speknya garansinya gimana? seperti apa. Nah Mhm. itu kan sebenarnya kan bagian dari kontrak jual beli sebenarnya. Kayak kita teliti dulu gitu nggak sih Betul, ya, Pak, iya, ya? heeh. Heeh. Oke, jadi gitu ya sahabat bagimu ya, setelah, PA KPK atau PPK menerbitkan surat penunjukan penyedia pengadaan barang dan jasa, Iya, betul. gitu. Nah, kemudian apa saja nih, Pak, yang nantinya akan dibahas di dalam rapat tersebut? Baik, di dalam rapat, persiapan kontrak itu yang paling utama adalah finalisasi rancangan kontrak. Finalisasi ya, Ya, finalnya nih? finalnya Oke, seperti apa. Jadi gini, mhm, ketika KPA sebelumnya itu saya bercerita sebelumnya, ketika KPA ingin menenderkan suatu pekerjaan atau mhm, apa, menawarkan pekerjaan kepada, eee, umum, nah itu dia sudah membuat rancangan kontrak sebenarnya. betul, Cuma rancangan kontrak itu masih bersifat umum. Ibaratnya itu masih masih dapat masih dapat dirubah, masih dapat ditambah gitu. mhm, Nah, di dalam rapat persiapan inilah itu masing-masing, pihak yang berkontrak misalnya dari pemilik pekerjaan, kemudian dengan penyedia itu menelaah apa isi dokumen kontrak. Apakah ini kurang, apakah ini harus ditambah, apakah, pokoknya apalah yang mesti dimasukkan dalam dokumen kontrak itu. Karena gini gini Ki, kontrak ini kan sebenarnya kan sudah masuk dalam konteks keperdataan sebenarnya. betul, Nah, keperdataan. Jadi kan ada asas kebebasan berkontrak. iya, Nah, di dalam situlah makanya, kebanyakan SKPD itu kalau di LPS itu tinggal download kan, draft kontrak semua tinggal download. Nah, itu baku standar sebenarnya. Cuma iya, itu tidak serta-merta harus dituruti seperti itu gitu. Nah, karena kita harus merujuk lagi ke perdata masalah asas kebebasan berkontrak. Misalnya, si penyedia misalnya dia ingin, "Pak, saya mau minta masukkan klausul ini," misalnya gitu kan. Nah, nanti kan dari si penyedia, "Oke, itu bisa dimasukkan tapi harus begini." Nah, jadi ada timbal balik, ada kayak hubungan sebab akibat gitu loh. Nah, oke, makanya dokumen kontrak itu harus difinalisasi ketika maka akhirnya masing-masing penyedia dan pemilik pekerjaan itu sudah bersepakat bahwa inilah dokumen kontrak yang sudah dapat ditandatangani. Nah, itu yang mhm, pertama. Kemudian kelengkapan dokumen kontrak. Kelengkapan dokumen kontrak itu, kalau kalau kita untuk yang barang jasa ya, kita itu ada syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. apa, Pak, bisa ulang? Syarat-syarat umum kontrak Syarat-syarat umum kontrak, dan syarat-syarat khusus kontrak. oke, syarat Nah, umum dan syarat khusus, kalau oke, syarat umum itu adalah sudah diatur baku di dalam Perpres. mhm, Paling tidak ini mewakili syarat-syarat yang berlaku secara umum gitu. Nah, kemudian ada lagi satu, syarat-syarat khusus kontrak. Nah, di situ kalau nggak salah itu mencakup misalnya jangka waktunya berapa pelaksanaannya, kemudian uang mukanya berapa, dan mengatur-ngatur satu yang khusus gitu, yang bisa ditambahkan dan bisa dikurangi. Nah, itu juga kelengkapan-kelengkapan kontrak. Kemudian yang paling jelas adalah penentuan waktu penandatanganan kontrak. Nah, setelah ini sudah dokumen itu sudah siap, kapan tuh ditandatangani gitu. oke. Jadi kita Nah, rembuk dulu nih ya, rapat betul. itu fungsinya untuk merembukkan nih sahabat Nah, ya. bagimu, Nah, gitu. kemudian ada persyaratan-persyaratan sebelum tanda tangan kontrak. Misalnya seperti jaminan pelaksanaan. Mhm, Nah, atau misalnya jaminan-jaminan apalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, itu harus diklarifikasi. Jadi, sebelum menandatangani kontrak, dokumen itu ada gitu. Nah, ketika rapat persiapan penandatanganan kontrak itulah kita sama kita menanyakan, "Oh, saya minta dokumen jaminan ini," misalnya, "ada enggak tidak?" Kalau misalnya belum ada, lengkapi dulu, lengkapi dulu. mhm. Nah, setelah itu baru kita bisa berkontrak gitu. Oke, jadi, BTW soal ngomong-ngomong tentang jaminan nih, Ya, betul. Pak Mulia, Kiki mau ngingetin dulu buat sahabat bagimu, kita sudah pernah membahas tentang jenis-jenis jaminan pengadaan barang jasa bersama Ibu Mayang. Jadi kalau kalian, belum menonton videonya bisa nanti kalian scroll di bawah ya. Oke, lalu Pak Mulia, kenapa harus kita rapatkan nih? Baik. Kenapa harus dirapatkan? Karena rapat persiapan penandatanganan kontrak ini merupakan bagian dari manajemen kontrak dan mengelola risiko. Oke, Nah, 2 ini. Kalau manajemen kontrak itu sudah jelas bahwa kita harus tertib administrasi, harus tertib, dokumen. Itu kan sudah jelas tuh. Kemudian ada satu yang penting, mengelola risiko kontrak. Kebanyakan kontrak-kontrak itu ada yang kontrak gagal, kontrak kritis, kemudian kontrak bermasalah karena masing-masing penyedia dan pelaksana tidak membaca isi kontrak.
ketika orang tidak membaca isi kontrak, artinya orang akhirnya nggak tahu nih apa yang dilakukan ternyata salah gitu loh. Oh iya betul. Ternyata di luar konteks gitu kan. Nah, Mm-mm. makanya kenapa harus dirapatkan. Jadi tujuannya sebenarnya gini, masing-masing pihak berkontrak itu mengerti isinya gitu. Apa yang menjadi batas-batasannya, kemudian apa yang jadi haknya juga gitu. Itu harus masing-masing mengerti gitu loh. Disinilah dibahas ya Pak ya di dalam Ya. rapat ini, karena nanti ketika sudah pekerjaan itu sudah kita laksanakan, artinya Ya. setelah kita berkontrak kan kita melaksanakan pekerjaan itu, Ya. lalu kemudian di tengah jalan nih ada sesuatu klausul apalah gitu ya, Betul. pasti kita kan kembalinya ke kontrak lagi. Iya. Nah, lalu kemudian jikalau di dalam kontrak itu tidak kita sebutkan Ya. klausul atau kejadian yang kita hadapi di lapangan, ya nantinya jadinya bingung nih harus kemana kita Ya. kembali gitu Nah, kan. betul. Jadi gini, saya ingatkan, menurut kita Undang-Undang Perdata bahwa perjanjian perikatan itu adalah hukum bagi kedua belah pihak. Betul. Jadi kita tuh membuat hukum dan undang-undang sebenarnya, undang-undang antara pihak pertama dan pihak kedua gitu. Makanya ketika itu kita sepakati, kita harus mentaati itu kan. Nah, tapi bagaimana kita akan bisa mentaati kalau tidak tahu isinya? Nah, Nah, itu itu dia. dia. Makanya gunanya si rapat ini adalah pertemuan nih, Betul, para ya. pihak lah Ya. pastinya ya Ya. kan. Dan ada catatan Kiki, Mm-mm. di dalam dokumen kontrak tuh pasti ada, kalau misalnya gini lah, misalnya begini, saya pemilik pekerjaan, kemudian Mbak Kiki misalnya kontraktor. Iya, penyedia ya. Kita nih masing-masing nggak tahu nih, masing-masing nggak mengerti masalah hukum perdata seperti apa. Nah, makanya di dalam dokumen kontrak itu ada tertulis sudah, masing-masing kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat. Oke. Nah, itu dia. Jadi masing-masing bisa nih membawa Betul. Jadi pengacaranya masing-masing ya, ya. atau paling tidak ada yang mengerti masalah hukum perdata atau iya. masalah kontrak gitu kan. Jadi akhirnya semua itu benar-benar terbuka dan jelas gitu loh. Jadi kan tidak ada yang ditutup-tutupin gitu. Nah, Tidak ada yang ditutupi dan juga tidak ada ingin menipu lah atau apalah satu sama lain lah. Ya, Karena betul. tadi sifatnya terbuka Ya, gitu. betul. Karena begini Ki, karena kontrak itu bukan perjodohan. Tapi ada kan Pak nikah kontrak? Oh, nikah kontrak itu kan kontrak. Oke. Ada perjanjian kan? Iya. Berbeda misalnya nikahnya dijodohin kan beda. Iya. Nah, itu kan kontrak sepihak tuh. Betul. Salah satunya kan kayaknya kurang rela gitu ya. Tapi kalau Betul. sudah berkontrak di situ ada tanda tangan pihak pertama dengan pihak kedua, artinya udah sepakat nih. Oke, sepakat, sepahan dan sama-sama suka akhirnya gitu. Nah, sama-sama suka. Yang penting tuh sama-sama suka sahabat bagimu. Oke. Oke, kembali lagi nih ke rapat gitu kan ya, Ya, Pak Mulya. baik. Siapa saja nih pihak-pihak yang terlibat atau tadi kan udah ada bocoran nih katanya boleh bawa pengacara gitu. Ya, Nah, selain itu tuh siapa lagi yang terlibat di dalam rapat ini, Pak Baik, Mulya? yang paling utama adalah pihak yang membuat perikatan. Mm-mm. Misalnya kalau di kontrak pemerintah, KPA, PPK itu sebagai pemilik pekerjaan dan penyedia sebagai kontraktor. Yang menang tadi ya. Nah, Ya, kemudian oke, pemenang. KPA dan PPK kalau misalnya dia ragu-ragu atau Tidak mengerti kurang tentang mengerti, kontrak. dia dapat membawa tim pendukungnya. Oke. Nah, tapi ada catatan. Mungkin ada beberapa rekan saya sudah menjelaskan masalah tim pendukung mungkin Betul. sebelumnya. Nah, itu kan harus ditunjuk. Nah, jadi kedua belah pihak yang berkepentingan itulah yang harus hadir. PPK, KPA, penyedia, tim pendukung, dan plus kalau misalnya diperlukan advokat, kalau bisa diperlukan. Oke, udah lengkap nih dijelasin sama Pak Mulya tentang rapat persiapan penandatanganan kontrak ya Pak Mulya Oke, ya. baik. Sebelumnya apalagi nih kira-kira yang mau disampaikan? Baik, begini. Di dalam berkontrak, yang paling pertama tertib administrasi. Nah, ada lagi nih kelemahan. Kebanyakan ketika mereka melaksanakan kegiatan rapat persiapan penandatanganan kontrak, itu nggak pernah ditulis, tidak pernah dibuat notulensinya, tidak Oh, pernah nggak ada dibuat. berita acaranya Ya, gitu ya? betul. Nah, Oke. sebenarnya produk dari rapat itu adalah bukan kontrak sebenarnya, tapi berita acara hasil rapat persiapan penandatanganan kontrak. Oke, itu Nah, outputnya ya outputnya. sebenarnya. Nah, sedangkan yang draft kontrak itu adalah produk akhir, tapi yang merangkum semuanya itu di dalam berita acara penandatanganan kontrak. Oke. Nah, itu Nah, yang kalau misalnya mungkin saya sebelumnya di SKPD sebenarnya. Sini menceritakan pengalaman saya. Beberapa kali kita diperiksa, untungnya saya mungkin akan tidak memprovokasi, tidak. Ini pemeriksa itu jarang menanyakan mana berita acara persiapan penandatanganan kontrak. Karena disitulah sumber masalah sebenarnya. Oh. Ketika bermasalah antara penyedia dan pelaksana, ada sengketa kontrak,
harusnya tanyakan kedua belah pihak apakah mengerti dulu isi kontrak. Kalau misalnya mengerti, oke, berarti sebelumnya ada rapat persiapan penandatanganan kontrak. Kan flashback-nya gitu tuh. Iya, ternyata mungkin ada yang nggak melaksanakan rapat tersebut kali ya? Betul. Oh, Tiba-tiba ujung-ujung langsung tanda tangan. Kalau dia sudah pernah melaksanakan rapat persiapan penandatanganan, lain halnya kalau misalnya memang mereka memang benar-benar mengerti isi kontrak. Kalau memang mengerti isi kontrak, itu ada satu poin bahwa mereka tidak akan bermasalah pastinya, gitu kan. Nah, tapi ketika bermasalah, kita flashback lagi ke belakang. Pasti yang paling harusnya ditanyakan karena pemeriksaan itu sifatnya administratif, mana berita acaranya. Nah, itu pasti jarang orang yang bikin. Oke, jadi kita mengingatkan lagi nih Iya, ya, saya lagi-lagi mengingatkan kita kembali, menghimbau, ya. kita mengingatkan lagi kepada mungkin instansi pemerintah siapapun lah itu yang mengadakan tender ya Pak Mulya Betul, ya. iya. Pentingnya rapat persiapan penandatanganan kontrak karena kita ketahui bahwa Pokja sendiri juga sangat tipis banget ya berkaitan sama hukum ya, bersenggol sama hukum tuh kayak tipis banget ya Pak Mulya ya. Iya, betul, lebih tipis dari kulit ari. Oke, makanya jadi harus lebih hati-hati gitu dengan tadi adanya rapat persiapan penandatanganan Ya, kontrak. itu salah satunya. Itu salah satunya. Oke, Pak Mulya, terima kasih sekali sudah berkesempatan hadir di sini di podcastnya milik UKPBJ Kalsel. Semoga ilmu yang disampaikan nih sama Pak Mulya bermanfaat pastinya buat sahabat bagimu. Oke, Pak Mulya, Kiki tutup dulu ya acaranya hari ini. Kita ketemu di lain kesempatan tentunya dengan tema yang berbeda. Oke, sahabat bagimu, selesai sudah bincang-bincang Kiki hari ini bersama Bapak Mulya. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Oh ya, kalian bisa coba nih isi di kolom komentar kira-kira kalian mau kami membahas tentang apa seputar pengadaan barang dan jasa. Dan juga tolong dong share juga nih ke teman-teman kalian. Oke, see you next episode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Halo, Bagimu Podcast.